Montir, nggih. Apa lagi? Guru, dokter, banyak sekali. Penjahit. Orang penjahat loh ya. Pak Tri mendapatkan dijual ke kamu, ke orang yang berobat di rumahnya Pak Tri, itu Pak Tri itu mendapatkan obat dari mana? Pabrik. Nah, pinter, dari pabrik. Lah, pabrik itu menghasilkan sebuah kegiatan produksi. Pabrik nggawe obat, dari obat. Obat saka pabrik kuwi mau digawe nyanggone Pak Tri. Nyang sapa? Bakul obat. Etek teko ngene Pak Tri. Lah, Pak Tri, Arfa masuk angin. Kok masuk angin kula, Pak? Diobati kan Arfa? Nyale diminum 3 kali sehari. Nah, pabrik tadi melakukan kegiatan yang namanya kegiatan lah si Arfa sing masuk angin. Pak Tri mau dia melakukan kegiatan apa? Konsumsi. Pinter. Berarti kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3. 1. Produksi, distribusi, konsumsi. Berarti produksi gawe menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi. Terus dia kadang-kadang diteruskan mau distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi itu kegiatan apa? Menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Lah, orang yang melakukan kegiatan produksi si pabrik mau disebut dengan orangnya, disebut dengan kalau kegiatannya benar produksi, kalau orangnya disebut dengan produsen. Lah, sing kegiatan mengantarkan tadi disebut distribusi. Kegiatannya loh ya. Nek orangnya distributor. Nah, terus Arfa tadi yang makan obat, kegiatannya apa? Konsumsi. Orangnya siapa namanya? Konsumen. Paham ya maksudnya Bu Lina? Paham. Kegiatan dan orangnya beda loh ya. Orang yang membuat disebut Produsen, orang yang mengantar disebut distributor, orang yang memakai disebut konsumen. Kegiatan membuat disebut Produksi, kegiatan mengantar disebut distribusi, kegiatan memakai disebut konsumsi. Konsumsi. Sekarang Bu Lina tanya. Jawab cepat ya. Mbak Tini. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari saja. Mbak Tini tahu. Orangnya apa pekerjaannya? Orangnya dulu. Produsen.
Produsen. Bu Lina membeli bakso. Konsumen. Konsumen. Ibunya Mas Fales jual makanan. Produsen. Ayo. Distributor. Kalau produsen kan ini yang buat ibunya Mas Fales sendiri enggak? Enggak, berarti kan ibunya Mas Fales menjualkan kan, menjualkan dari produsen ke konsumen, berarti dia distributor. Pedagang warung, pedagang grosir, dia itu distributor karena kan dia tidak membuat, dia mengambil dari pabrik, diberikan kepada siapa? Disalurkan kepada konsumen. Kan intinya kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, entah itu pedagang besar, entah itu pedagang grosir, entah itu pedagang kecil, itu semuanya distributor. Sekarang Bu Lina tanya, kalau penjual cilok Bu, ayo menjual cilok, distributor, tapi dia buat sendiri loh. Produsen. Produsen apa distributor? Produsen. Dua-duanya. Produsen dan juga dia distributor, kecuali kalau dia hanya membuat cilok di rumah sing ngedolne wong liya, dia produsen. Tapi kalau dia itu juga membuat cilok sendiri, kemudian dia juga menjualnya keliling sendiri, berarti dia juga sebagai produsen dan juga sebagai distributor. Beda kalau Cindy tinggal mangan, berarti konsumen. Ya, itu. Berarti kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Orangnya produsen, distributor, konsumen. Paham ya maksudnya Bu Lina nggih? Tahu ya bedanya kegiatan dan bedanya orangnya nggih? Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu Lina lanjutkan. Tadi kalau kemarin itu sudah Bu Lina sudah meminta kalian untuk membuat kalimat tanya ya? Iya. Kalimat tanya. Sudah? Sudah sama menggambar organ pernapasan. Oh, menggambar organ pernafasan. Coba Bu Lina lihat dulu kalimat tanyanya sudah betul apa belum? Sudah betul apa belum kalimat tanyanya? Coba dibaca saja biar teman-teman yang lain ikut melihat. Coba Bu Lina pengen mendengar kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa dari Mbak Dina. Apa? Saya lupa bawa buku itu. Loh, kok lupa? Berarti tadi malam nggak belajar ya? Belajar tapi lupa. Oh, lupa. Ya wes nggak apa-apa. Seingat ya Mbak Dina yang sudah Mbak Dina kerjakan dengan menggunakan kata apa? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa boleh? Dengan menggunakan kata siapa, Mas Fales? Siapa nama kakakmu? Siapa nama ayahmu? Siapa nama bapakmu? Boleh. Dengan menggunakan kata tanya. Siapa pamanmu? Kapan? 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 Kapan kamu pergi tamasya? Kapan kamu pergi tamasya? Iya. Dengan menggunakan kata tanya di mana? Di mana ibu membeli kue yang enak? Di mana ibu membeli kue yang enak? Emang kue nggak ada yang enak, Mas Arfa? Kue enak semua. Ayo, Mbak Alicia. Berapa? Berapa harga buku yang kamu beli? Iya, berapa harga buku yang kamu beli? Bagaimana? Bagaimana kucingmu bernafas? Bagaimana kucingmu bernafas? Bagaimana cara? Atau apa alat pernafasan kucing ya? Atau bagaimana kucingmu bernafas? Ya, kucing bernafas. Bagaimana cara kucingmu bernafas? Bagaimana cara kucingmu? Bagaimana kucingmu bernafas? Kucing bernafas dengan apa ya? Benar. Paru-paru. Nah, paru-paru karena dia termasuk hewan apa ya? Hewan mamalia karena dia punya kuping, punya telinga, punya kelenjar susu. Pernah lihat nggak kucing ngempengnya naik? Pernah. Kan dia punya kelenjar susu karena dia berkembang biak dengan melahirkan. Setelah itu, benar lanjutkan di sini. Properti tari ya, masuk ke SPDP ini. Ada nggak di antara kalian yang pintar nari atau sudah bisa nari? Bila itu dulu kecil Pernah ikut. bisa nari, tapi setelah SMA karena Bu Lina kuliahnya berhijab tadi nggak boleh, bukannya anu ya, tapi nggak tahu Bu Lina menari. Kalau tarian Jawa Tengah sama Jawa Timur itu beda. Bu Lina kan asli Jawa Tengah. Iya. Kalau Jawa Tengah itu tarian
gerakannya lebih halus. Coba Mas Fales tanyakan ke ibunya Mas Fales nanti ya. Kalau Jawa Tengah itu pasti gerakannya lebih halus, tapi kalau Jawa Timur gerakannya lebih kecenderung lincah. Ya memang Jawa Tengah ada yang lincah. Bambang Cakil itu lincah. Tapi kalau Jawa Tengah memang cenderung Jawa Tengah itu ke Jogja, ke arahnya kan ke Jogja. Jadi lebih halus, gerakannya lebih halus, lebih lembut. Beda dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu gerakannya kan lincah. Gerakannya lincah. Ada yang pinter nari atau pengen bisa nari? Pengen bisa nari? Mas Afa? Gambyong. Aduh, gambyong itu gini-gini itu ya. Kalau orang punya hajat itu ya. Disawer ngono kae. Oh, gambyong ya nggak apa-apa, itu memang kesenian tradisional ya gambyong itu. Nah sekarang coba perhatikan di LKS MUIS itu ada tari yang pertama, tari apa itu? Ranggo Ayak. Tari Ranggo Ayak tuh, aduh, tari Ranggo Ayak itu berasal dari mana itu? Jambi. Mas Fales? Dari Jambi. Tari Ranggo Ayak berasal dari Jambi dengan menggunakan properti berupa rebana. Nah ini apa toh itu properti? Kita tanya dulu, apa itu toh properti? Barang yang digunakan. Barang yang digunakan. Ya boleh barang yang digunakan, apalagi? Apalagi Mbak Chelsea, apa Mbak Chelsea kira-kira? Mbak Dina, properti. Barang atau bahan yang digunakan atau alat ya yang digunakan untuk mendukung sebuah tari, Jadi properti tari itu kan beda-beda. Misalnya tari serimpi, propertinya apa? Tari bondan, propertinya apa? Properti itu yang mendukung tarian itu loh. Nah, misalnya tari bondan membawa apa? Tari bondan. Pernah nggak melihat tari bondan? Payung, boneka, itu loh tari bondan. Terus ada selendangnya, ada jariknya. Tari bondan itu seperti itu. Jadi properti itu bahan atau alat yang digunakan pada saat menari untuk mendukung sebuah tarian dan menunjukkan ciri khas dari sebuah tari. Oh, kalau tari bondan itu dia membawa alat-alat propertinya seperti itu. Oh, kalau tari gambyong itu propertinya apa misalnya? Selendang. Pasti kan punya selendang ya. Kalau tari gambyong nggak pakai selendang piye coba aja. Wah. Terus apa lagi? Kalau di sini ada tari Ranggo Ayak dengan menggunakan properti berupa rebana. Berasal dari Jambi ya. Kata Ranggo berarti tari, Ayak berarti tari ayak. Berarti properti tari Ranggo Ayak tadi apa? Propertinya apa? Rebana. Terus yang kedua tari Bambang Cakil. Bambangan Cakil atau Bambang Cakil ini? Tari Bambang Cakil. Nah, ini dari tempatnya Bu Lina, ini dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ini biasanya sebenarnya itu diadopsi dari cerita wayang kulit ya ini. Tari menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Lah propertinya apa? Bambangan cakil dan keris. Bambangan cakil dan keris. Jadi kok cakil kayak topeng ini loh. Kalau topeng yang mulutnya itu cetuk. Ini dari keris. Terus yang ketiga tari cakalele. Tari cakalele dari mana? Dari Maluku. Lah tari cakalele ini merupakan tari adat untuk perayaan adat. Misalnya ada kegiatan adat itu biasanya masyarakat Maluku menarikan tari cakalele. Tarian cakalele ini biasanya dibawakan oleh 30 pria dan wanita, diiringi dengan musik drum dan sejenis alat tiup ya. Biasanya apa ini propertinya? Perisai. Menggunakan perisai. Kalau wanitanya menggunakan lenso atau sapu tangan. Terus yang keempat tari angguk. Tari angguk itu berasal dari Yogyakarta. Tari angguk menceritakan tentang kisah Umar Moyo dan Umar Madi dan Wong Agung Joyang Roro dan Serat Ambio. Bu Lina malah belum pernah ini menarikan seperti ini. Tarian dimainkan sebanyak 15 wanita menggunakan kostum menyerupai serdadu Belanda dan dihiasi gambyong barang emas. Sampang, sampur, topi pet hitam, kaos kaki warna kuning dan mengenakan kacamata hitam. Bagus ya ini kayaknya. Nanti kita bisa lihat di internet atau mungkin Bu Lina besok downloadkan lagu tari-tariannya, terus kamu nanti Bu Lina kirim ke video ke
WhatsApp grup ya, biar nanti kamu bisa lihat. Nanti Bu Lina buat PowerPoint-nya. Karena memang Bu Lina belum sempat tadi membuat PowerPoint karena memang kebetulan kemarin ada kegiatan yang Bu Lina belum sempat membuatkan PowerPoint tentang tari-tarian inilah. Nanti akan Bu Lina buatkan insyaallah segera nanti. Nanti dari sini Bu Lina buatkan, terus kamu nanti bisa mempelajari, oh tarian ini seperti ini, propertinya seperti ini gitu. Nggih, nanti Bu Lina kirimkan ke WhatsApp grup ya. Terus tarian berikutnya tari apa? Tari legong. Nah, tari legong itu dari mana? Tari legong. Tari legong dari mana? Berasal dari tari legong. Kata. Hah? Tari legong berasal dari mana? Tari legong itu seperti tari lekecak. Ayo, tari pendet. Bali. Nah, dari Bali. Tari legong, tari kecak, tari pendet itu berasal dari Bali. Kalau tari legong itu alatnya apa? Kipas. Alatnya kipas ya, alatnya kipas. Terus ini kalau ini Bu Lina pernah ini menarikan tari ini. Tari Bedoyo Ketawang. Ini berasal dari Keraton Yogyakarta. Karena tari Bedoyo Ketawang ini biasanya itu hanya untuk apa ya? Persembahan pada saat kegiatan di keraton. Kegiatan di keraton. Di sini tarian Bedoyo ini disebut tarian yang sakral. Tarian yang sakral karena memang tarian yang digunakan untuk persembahan kepada Sang Pencipta, bentuk rasa syukur kepada Allah. Biasanya tari-tarian ini, tari Bedoyo ini dihubungkan dengan Nyai Loro Kidul. Pernah mendengar sosok Nyai Loro Kidul? Pernah. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan sosok Nyai Loro Kidul, penunggu pantai selatan. Pernah melihat? Pernah mendengar? Pernah mendengar ya. Bu Lina itu dulu juga pernah mendengar pada saat seusia kalian. Itu pada saat Bu Lina masih kelas 5 SD ya, seusia kalian, di situ pas di Jawa Tengah itu ada berita kalau Nyai Loro Kidul itu sedang mencari tumbal. Akhirnya setiap anak itu dikalungi pakai brambang sama bawang bawang mentah itu loh, dibuat kalung sama brambang, dibuat kalung, dikalung itu ke sekolah pakai itu juga semua nanti ambune Masya Allah. Karena memang untuk menangkal biar tidak menjadi tumbalnya Nyai Loro Kidul. Tapi itu sebenarnya menurut Bu Lina sebenarnya mitos ya. Mitos itu kan kepercayaan ya, mungkin percaya boleh, tidak percaya pun juga nggak apa-apa. Tapi karena memang kita tidak bisa melawan sebuah karena kan dalam ajaran agama Islam itu kita juga diajarkan bahwa ada kehidupan atau alam yang lain. Karena memang di sini, di dunia ini, kita itu di sebelah kanan kita itu kan ada malaikat, ada yang menjaga kita, yang selalu mengarahkan kita untuk perbuatan yang baik. Di kiri kita itu ada Syaitonir Rajim ada yang untuk menggoda kita. Makanya kita harus benar-benar kuat, bisa kita mengalahkan yang ada di kiri kita. Jangan sampai kiri kita malah justru memenangkan. Kalau yang kiri kita memenangkan hati kita akan selalu berbuat yang buruk. Makanya kalau berbuat baik kan itu selalu ya. Kadang kalian atau pernah nggak mengalami seperti ini? Kamu memiliki niat misalnya, tapi kamu bingung, cek iya raya, pernah nggak? Nah, mengerjakan PR, ngaji enggak ya? Sholat enggak ya? Sholat wes azan, aku tak sholat. Tapi kene gosek toh, wis tau turu wae. Ya. Itu makanya harus dimenangkan kiri kanan kamu biar kamu perbuatan baik kamu lebih banyak. Mau ngaji. Nah, sekarang perhatikan lagi di sini. Tadi tarian tadi sudah ya. Nanti Bu Lina akan buatkan video biar kamu yang bisa mengenal lebih banyak tari-tarian lagi, karena di sini terbatas hanya ada 6 tari. Mbak Chelsea kenapa ngantuk? Hah? Ayo ngantuk. Tepuk satu. Tepuk satu. Ayo. Satu. Nanti kalau kamu seperti itu berarti kamu nggak konsentrasi, pikiran kamu udah kemana ngono. Tepuk satu. Fales. Satu. Astagfirullahaladzim. Dua. Hei.
Konsentrasi 2. Kalau 2 bisa sebutkan 2 kan kamu niru kan 2. Iya benar. Kenapa, Cel? 2. 1. Satu. Tepuk 1. 1. Saya hidup Chelsea, jangan ngantuk. Kamu itu ke bagian jam pagi yo. Kalau bagian jam pagi harus semangat terusnya. Ya. Sudah. Sekarang ini Bu Lina teruskan. Vales, Arfa, Dina, Mbak Alicia sama Mbak Chelsea pernah menghadiri sebuah rapat misalnya? Atau kamu mungkin pernah berdiskusi di dalam sekolahan? Berdiskusi tentang apa? Ketua kelas. Penentuan ketua kelas. Mbak Chelsea, penentuan ketua kelas pada saat kamu di kelas 4 dengan cara apa? Voting. Iya. Apa itu voting? Pemungutan suara. Pintar, pemungutan suara. Kalau voting, berarti kamu menggunakan kertas itu, kertas dipotong-potong, kemudian ditulis namanya, siapa yang tervoter banyak itulah menjadi ketua kelas, seperti itu. Iya. Terus untuk pengurus kelas yang berikutnya, bendahara, sekretaris yang menunjuk siapa? Bu guru ataukah Bu guru yang menunjuk Bu guru. Berarti dalam membuat sebuah kepengurusan kelas itu kan mengambil sebuah keputusan bersama kan? Keputusan bersama untuk menyusun yang namanya pengurus kelas. Apa itu keputusan bersama? Keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama. Kalau keputusan bersama harus dilaksanakan apa ini? Dilaksanakan apa? Untuk mengambil sebuah keputusan bersama tadi. Pemungutan. Selain itu diskusi atau disebut dengan apa? Musyawarah. Pintar. Musyawarah dulu dari dalam mengambil sebuah keputusan, karena keputusan bersama ini kan untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Berarti dilakukan musyawarah. Kalau keputusan itu berupa keputusan pribadi, perlu tidak musyawarah? Perlu tidak musyawarah, Mbak Chelsea? Keputusan kan kemarin Bu Lina sudah menjelaskan keputusan bersama dan keputusan pribadi, ya kan? Keputusan bersama itu menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Berarti dilaksanakan dengan musyawarah. Kalau keputusan pribadi, tidak. Keputusan pribadi itu keputusan yang diambil oleh dirinya sendiri. Aku engko arep nganggo klambi apa to? Aku engko arep nganggo jilbab apa to? Aku engko arep nganggo kaos kaki apa to? Aku engko arep mangan apa to? Nah, itu kan keputusan pribadi, keputusan yang diambil oleh dirinya sendiri. Ya kan? Aku engko bar maem arep turu, aku engko bar maem arep belajar, aku engko bar maem arep minum teh. Itu kan keputusan diri kamu. Apakah perlu dimusyawarahkan? Tidak. Kalau keputusan bersama itu kan keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan bersama. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ketua kelas. Ya, pengurus kelas, penentuan pengurus kelas. Maka dalam penentuan hari kerja bakti. Pintar, penentuan hari kerja bakti. Penentuan atau pembagian kelompok kerja. Kan kemarin kita membentuk kelompok seperti ini kan juga harus musyawarah. Oh, kira-kira yang rumahnya dekat dengan Mas Wales siapa? Yang rumahnya dekat dengan Mbak Aulia siapa? Itu kan juga musyawarah. Kita diskusi bersama untuk keputusan bersama. Caranya bagaimana tadi? Yang pertama, musyawarah. Apa itu musyawarah? Ayo, apa itu musyawarah? Yang dilakukan dengan banyak orang. Dilakukan dengan banyak orang, pinter. Kalau satu orang bukan musyawarah ya, ngomong dewe. Apa itu kalau musyawarah? Dilakukan banyak orang, berdiskusi. Wah, menyamakan persepsi atau pandangan, ya kan? Iya. Musyawarah itu kan menyamakan persepsi atau pandangan. Atau berkumpul bersama untuk membicarakan sesuatu untuk mencapai sebuah keputusan bersama. Untuk mencapai kata mufakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu, coba musyawarah untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari kamu, musyawarah untuk pemilihan RT. Pemilihan siapa? Pemilihan apa? Pemilihan bupati. Pemilihan bupati itu musyawarah tidak? Kamu musyawarah dengan kabupaten, warga masyarakat, warga kabupaten Tidak pernah. Ini? Musyawarahnya nek kan di lapangan, enggak cukup. Ayo, kalau
kalau pemilihan bupati itu lebih tepatnya dengan cara apa? Coblos. Coblos itu berarti apa? Dengan cara voting. Pinter. Pemungutan suara melalui apa? Melalui voting, melalui apa itu? Pencoblosan, pemilihan kepala daerah kan gitu ya. Kalau musyawarah yang Bunda tanyakan musyawarah dulu apa Mbak Alicia? Pemungutan. Bunda tanyakan musyawarah dulu dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT. Kalau pemilihan ketua RT memungkinkan ya untuk dimusyawarahkan, masih memungkinkan ya. Kalau Mas Arfa? Pemilihan nggak harus pemilihan loh, misalnya apa? Musyawarah penentuan tempat karya wisata. Nah, misalnya penentuan hari kerja bakti, penentuan penjagaan siskamling kan udah dibagi kan, harus dibagi, dimusyawarahkan bersama dulu. Karena musyawarah tadi untuk mencapai kata apa? Mufakat. Terus selain musyawarah, gini, kenapa Bu Dina bilang tadi, Bu, pemilihan bupati kan juga bisa dilaksanakan secara musyawarah. Apa memungkinkan jika satu kabupaten itu berkumpul dalam satu ruangan kemudian musyawarah? Gelut. Ya kan, ini pendukungnya ini pendukungnya ini, nggak bisa gatuk. Makanya melakukan apa? Voting. Jadi jika musyawarah tidak dapat menghasilkan keputusan bersama, apa yang dilakukan? Melakukan pemungutan suara atau yang disebut dengan voting. Pemungutan suara atau voting. Kamu di sekolahan kan juga pernah melakukan voting? Pernah menentukan ketua kelas, ditulis. Kenapa kok harus ditulis, Bu? Kan kadang mungkin kalian nggak enak ya. Misalnya ada 2 calon, Vales sama Alicia. Aku ya bolo Vales, aku ya bolo Alicia. Nek aku pilih Vales, aku ra penak karo Alicia. Nek aku pilih Alicia, aku ra penak karo Vales. Nek ditulis kan tidak kelihatan. Iya kan? Makanya dengan menggunakan voting atau pemungutan suara terbanyak. Tapi syarat voting dinyatakan sah itu ada syaratnya. Voting dinyatakan sah itu jika 2/3 dari jumlah seluruh yang melaksanakan pemungutan suara itu menyatakan setuju. Misalnya, ini misalnya saja, ada 12 siswa kelas 4, kelas 5, maaf, 12 siswa kelas 5. Siswa kelas 5 ada berapa ya? 15 ya. Ada 15 siswa. Kemudian ada 2 calon. Calonnya misalnya Mas Arfa dan Alicia misalnya. Kemudian kalian memilih. Lah, 2/3 itu harus memilih 2/3 itu kan 2/3 dari 15 itu berapa? 2/3 kali 15/1. Ayo siapa yang bisa? 2/3 kali 15/1. Cek. 2/3 kali 15/1. Cek. Ayo. 2/3 kali 15/1. Berapa? Malaysia. 2/3 kali 15/1. 2 kali 15 30 per 3 berapa? 30/3. 30/3 itu berapa? 30 dibagi 3. Astagfirullah. 30 bagi 3 10. Berarti 10 paling tidak loh ya. 10 atau 11 orang itu sudah memilih Alicia. Agar Alicia menjadi ketua kelas. Jadi misalnya gini, Alicia hanya memilih aja, yang dipilih Alicia 8. Terus si Arfa 6. Kenapa yang lain nggak milih? Yang lain karena mungkin ada atau memang malas milih gitu. Atau mungkin dia ikut aja lah. Akhirnya nggak memilih Alicia ataupun nggak memilih Arfa. Alicia hanya dapat 8, Arfa hanya dapat 6. Artinya ada beberapa yang tidak memilih. Nah, Alicia bisa dijadikan ketua kelas tidak? Sah tidak? Sah tidak kalau suaranya itu hanya 8? Sah tidak? Kenapa sah? Benar tanya. Karena lebih banyak dari Arfa. Lebih banyak dari Arfa? Iya. Tapi dia sudah memenuhi 2/3 dari jumlah peserta yang hadir tidak?
Ayo, dia Tidak. sudah memenuhi 2/3 peserta yang memilih tidak? Tidak. Nah, berarti kan dia belum sah. Paham ya maksudnya Bu Lina nggih? Paham. Jadi yang pertama, untuk mengambil sebuah keputusan bersama itu dilakukan musyawarah dulu. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Lah kalau misalnya musyawarah itu tidak ditemukan jalan keluar atau tidak ditemukan sebuah keputusan bersama, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Terus yang ketiga, seperti Bu Lina tanyakan tadi, bagaimana memilih pengurus yang lain? Ditunjuk Bu Guru. Nah, penunjukan secara langsung itu disebut dengan pernyataan setuju secara lisan. Misalnya Bu Titik dulu kemarin, bundaharanya Dina ya, siapa yang setuju? Saya Bu setuju, saya Bu setuju. Itu pernyataan setuju secara lisan itu disebut dengan aklamasi. Jadi sebuah keputusan bersama itu dapat ditentukan dengan 3. Yang pertama yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, voting atau pemungutan suara. Yang ketiga adalah aklamasi atau pernyataan setuju secara lisan. Paham? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah, lanjut. Nah, ciri-ciri musyawarah dalam mufakat. Apa itu ciri-ciri musyawarah mufakat? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri musyawarah mufakat. Sesuai dengan kepentingan bersama. Ya, sesuai dengan kepentingan bersama. Artinya gini, dalam sebuah musyawarah itu kita itu membahas tentang kepentingan bersama. Makanya tadi kepentingan pribadi tidak usah dimusyawarahkan, karena yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Kalau keputusan bersama harus dimusyawarahkan dulu karena menyangkut kepentingan orang banyak. Terus apa lagi? Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Ya, dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Terus Usul apalagi, atau Mbak pendapat Chelsea? yang Ayo Mbak Chelsea disampaikan. daripada ngantuk loh Mbak Chelsea. Mbak Chelsea kalau di kelas 4 katanya Bu Titik ngantuk terus. Ayo, nggak boleh harap Bu Lina sama Bu Lina ngantuk. Ayo Mbak Chelsea apa? Ciri-ciri musyawarah mufakat? Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur dan sebagainya. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dengan dari hati nurani. Apalagi Mas Wales, kurang 1? Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ya, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami yang tidak memberatkan. Artinya kalau usul kuwi ra entuk bulet ya, bulet kaya entuk hansip. Artinya mudah dipahami. Terus apa yang sikap yang harus ditunjukkan dalam musyawarah? Menghargai pendapat orang Nah, lain. menghargai pendapat orang lain. Artinya kalau teman kita memiliki pendapat, nah ini yang harus diperhatikan. Bagaimana cara mengajukan pendapat yang baik? Cara mengajukan pendapat yang baik itu yang pertama diawali dengan cara mengangkat tangan dulu, orang mengangkat kaki loh ya. Mengangkat tangan artinya dia itu mau berbicara. Jangan sampai kamu misalnya ada orang rapat, ada orang yang berbicara di depan kalian di dalam sebuah forum, kamu langsung memotong pembicaraannya, itu tidak sopan. Makanya kamu harus mengacungkan tangan dulu. Mengacungkan tangan dulu artinya itu kamu memiliki mau berbicara. Kemudian setelah dipersilakan, oh iya Mas Wales silahkan, ada yang mau disampaikan, baru menyampaikannya pun dengan tutur kata yang baik, ora iso karo mlurang ngono kuwi. Ya misalnya dalam mengambil sebuah keputusan bersama, gelalah kamu nggak setuju, kamu nggak seneng, orang mendeleng ini nggak boleh. Harus berbicara dengan santun, dengan sopan, dengan hati nurani. Terus apa lagi? Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Nah ini seringkali ya kita melihat kalau kita musyawarah itu kadang orang itu memiliki pendapat yang berbeda kan, pasti memiliki pendapat yang berbeda. Tapi kadang banyak orang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain, gebrak meja, itu nggak boleh. Harus tenang, dapat menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Terus bertegang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat. Ya kalau misalnya ada teman yang mengajukan pendapat, didengarkan, diperhatikan ya. Ora peh temannya mengajukan pendapat, ora arep
ngrumukke ngono kayak Butejo itu loh ya. Lambene sampai nyumur-nyumur. Ya makanya kalau ada teman yang mengusulkan pendapat juga diperhatikan, digatekne nggih, jangan langsung haleh ngomong apa, wis ora digatekne, enggak boleh nggih. Terus apa lagi? Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda. Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda. Terus yang kelima, mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. Lagi Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat harus dilandasi. bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Jadi gini, walaupun kita memiliki perbedaan pendapat, delalah pendapat kita itu tidak dijadikan keputusan bersama. Misalnya gini, Mas Fales punya pendapat, Mas Arfa punya pendapat, Alicia punya pendapat. Setelah didiskusikan, dimusyawarahkan, yang dilakukan atau dikerjakan menjadi keputusan bersama itu adalah usulnya si Alicia. Fales sama Arfa orang untuk ngamuk cabuk bianting meja, ya. Tapi harus menerima dengan lapang dada, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Paham ya maksudnya Bu Lina nggih? Misalnya kamu dalam diskusi musyawarah untuk penentuan petugas upacara hari Senin. Delalah musyawarah dengan Bu Titi. Ya itu musyawarah no, sapa pemimpinnya, sapa ketuaan, sapa pembaca undang-undang. Musyawarah berarti musyawarah. Kamu nggak setuju dengan pendapat kamu memuncak banting meja, nggak boleh, oke? Harus diterima dengan ikhlas, lapang dada, dan dilaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, musyawarah mufakat itu sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Ayo, Pancasila sila keberapa? Sila keempat. Apa itu sila keempat bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambangnya? Sila keempat. Pohon beringin. Hai. Kepala banteng. Kelas 5 nggak hafal. Ayo sila pertama apa? Bintang. Sila kedua. Pohon beringin. Astagfirullah, kemarin sudah di tugas yang Bu Lina kemarin. Di tema 1. Kalung. Rantai emas, terus Pohon beringin. kepala banteng, Kapas dan padi dan kapas. Hafal loh, masa kalah sama Dek Fatih kelas 3 sapal loh. Kalau kalimah ora hafal sini nggih. Terus musyawarah dan mufakat itu dilandasi dengan semangat apa? Semangat kekeluargaan. Melalui musyawarah, persoalan dapat mudah dipecahkan sehingga dapat dipakai sebuah kesepakatan atau keputusan bersama. Apa kira-kira manfaatnya musyawarah itu? Manfaatnya. Kenapa tuh Bu kok harus musyawarah? Udah ditentukan sendiri. Kenapa? Manfaatnya karena masalah dapat cepat terpecahkan. ya, karena masalah akan mudah lebih terpecahkan karena kan ada pendapat dari sini, ada masukan dari sini, ada pendapat dari sini. Akhirnya apa? Sebuah masalah itu akan segera terselesaikan. Beda dengan kalau ada masalah dipikir ke dewe mulek, ya kan? Cumleng sirai. Tapi kalau ada pendapat dari sini, ada masukan dari sini, ada masukan dari sini, akhirnya apa? Mengambil sebuah keputusan bersama. Terus apa lagi manfaatnya? Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Memiliki nilai keadilan. Artinya kalau kita dalam mengambil sebuah keputusan bersama itu kan harus memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terus Hasil keputusan menguntungkan semua pihak. hasil keputusan menguntungkan semua pihak, tidak boleh memihak salah satu pihak. Makanya keputusan bersama itu kan diambil untuk menyangkut kepentingan orang banyak. Terus apa lagi? Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Terus ada apa lagi? Adanya kebersamaan. Adanya kebersamaan. Musyawarah untuk menentukan misalnya petugas siskamling. Nanti kan ada kebersamaan, diskusi, ngumpul, ngopi bareng, angkrungan bareng, oke? Terus ini, apa kira-kira nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat? Nilai apa? Persatuan, Pinter, persatuan, keadilan, pinter. Apa lagi? Kebersamaan boleh. Nilai apa? Kewajiban. Apa? Keputusan. Keputusan. Belum tepat, Mbak.
mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tadi yang pertama adalah nilai-nilai moral yang terdapat dalam musyawarah mufakat. Itu yang pertama, keadilan, kebersamaan, kebenaran. Terus apa lagi? Kesatuan. Terus apa lagi? Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus semua hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Paham? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, sekarang masuk ke tugas. Masuk ke tugas ya. Bawa LKS matematika? Bawa. Ya, LKS matematika coba. Kalau kalian kemarin sudah mengerjakan di yang A ya. Di yang A, sekarang untuk mengerjakan yang di B dan di C. B dan C yang Bulina, kamu lingkari di situ ya di LKS kalian ya. Yang B kalian kerjakan nomor 1, 3, 4, 6, 10. Udah. Terus yang C nomor 6 dan 9. 6 dan 9. Ya, itu saja yang kalian kerjakan. Nanti misalnya kalian ada kesulitan boleh langsung tanyakan ke Bu Lina ya. Dikerjakan di mana Bu? Di LKS saja, nanti selembarannya ditempel di sini aja ya. Biar Bu Lina enak ngoreksinya. Kemarin Bu Lina juga nggak pusing ngoreksi garapannya kalian itu. Ada yang ditambah di buku, ada yang tadi Bu Lina harus mencari-cari ini kerjakan di mana ini. Kalau LKS-nya kemarin insya Allah sudah Bu Lina koreksi, nilainya sudah alhamdulillah sudah bagus-bagus. Hanya tadi belum Bu Lina bawa karena kan kamu sudah masuk ke tema 2. Insya Allah minggu depan Bu Lina akan bawa ya LKS di tema 1. Terus tugasnya untuk PPKN. Tulis di situ di buku tugas di nggak apa-apa di LKS saja. PPKN halaman penilaian harian 1. Penilaian harian 1 untuk PPKN. Halaman berapa Mbak Alicia? 56. Halaman 56 ya. Halaman 56 di penilaian ulangan harian 1. Terus untuk tugasnya bahasa Indonesia juga di penilaian harian. Kemudian di IPA juga penilaian harian sampai dengan SPDP. Jadi untuk tugas hari Selasa ini kalian mengerjakan apa? Matematika. Terus hari Rabu nanti kamu mengerjakan PKN dan bahasa Indonesia. Hari Kamis kamu mengerjakan IPS dan IPA. Terus untuk hari Jumat kamu mengerjakan SPDP. Lah hari Sabtunya kalian punya LKS bahasa Jawa kan dari Bu Lina? Ya, coba sekarang buka LKS bahasa Jawa. LKS bahasa Jawa. Kalau LKS agama nanti akan Bu Lina sampaikan melalui WhatsApp grup karena Bu Lina juga belum mendapatkan tugas dari Pak Duryat. Tidak ada titipan tugas dari Pak Duryat. Coba dibuka LKS bahasa Jawa. Mbak Alicia pinjam ya Bu Lina. Kemarin kita sudah praktek membaca pidato. Nah, sekarang coba kalian buka di Gladen kompetensi halaman 9. Dan kompetensi halaman 9 itu kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan di sampai rom 3 saja. Pembeceknya nggak usah. Tapi udah rom 2, rom 3. Untuk bahasa Jawa kalian kerjakan di hari apa? Di hari Sabtu. Pengumpulan tugasnya berarti kalian di hari home visit, hari Selasa. Terus untuk tugas yang kemarin kalian kerjakan di LKS atau di buku? Di buku. Ada yang dikerjakan di LKS? Kalau kerja Yang tema itu di LKS, terus yang
Misalnya kata tanya sama menggambar organ tubuh di buku. Ya, menggambar organ tubuh Bu Lina boleh ambil untuk Bu Lina nilai sekarang saja. Ini kok nggak ada keterangannya? Bu Lina kan nggak tahu kalau nggak ada keterangannya. Ayo, harusnya ada keterangannya ya. Coba, Mas Soles. Ini Mbak Delsi mana organ tubuhnya? Oh ini siapa Dina? Fales. Oh Fales, nah Dina mana? Dina belum. Harusnya di sini ada cabang-cabangnya gitu ya. Di sini kalau memang alveolus itu harus ada cabang-cabangnya karena alveolus itu kan gelembung-gelembung udara. Nah, dia harus ada cabang ininya Mas Fales ya. Alveolus itu harus ada gelembung-gelembung udaranya di sini nggih. Ini Chelsea buat sendiri atau digambarkan? Sendiri. Untuk kalimat tanyanya mana? Sama kemarin Bu Lina juga tugas untuk membuat atau untuk itu ya menentukan alat pernafasan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian ya. Bu Lina nilai dulu. Mas Fales. Waduh, ini kok banyak sekali nih kata tanyanya. Tapi bagus sudah. Kata kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Udah sih. Mas Soles, Mas Arfa. Ini Bu Lina belum nilai karena ini nggak ada keterangannya ya Mbak Cindy ya, dikasih keterangan ya, diberi keterangan. Kalau kamu perawasannya ini iki opo kamu nggak tahu, dikasih keterangan ya. Mungkin itu saja tugas-tugas yang dari Bu Lina dan tugas-tugas yang tugas kompetensi bukan sebelumnya lah itu sebelumnya ya itu loh. Nah udah untuk pertemuan hari ini Bu Lina cukupkan karena nanti akan lanjut ke rumahnya siapa? Rumahnya yang kedua rumahnya Novel apa Aulia? Novel ya, nomor 2 rumahnya Novel. Kuis dulu. Mengulas tentang pelajaran apa yang kita pelajari tadi. Penyakit yang disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC. Pintar, 100 buat Dina. Oke-okean ya, oke-okean lah. Oke-okean biar lebih semangat kamu. Sebentar ini Bu Lina kasih nilai. Kasih nilai. Ayo Chelsea, ya semangat Chelsea. Ayo Chel. Jangan jadi pendengar, kamu harus ikut. Chelsea, Alicia, Dina, siapa? Arfa, Valeska. Nanti dapat hadiah lah dari Bu Lina yang dapat terbanyak. Dina ya tadi 100. Berikutnya
Kegiatan membuat barang jadi atau setengah jadi disebut Produksi. produksi. Alicia, Bu Lina tunjuk dulu baru ucapkan jawabannya ya. Orang yang melakukan kegiatan penyaluran barang disebut distributor. Berikutnya, penyakit yang menyerang alat pernafasan disebabkan karena pembekakan kelenjar limfa pada hidung. Polip. Berikutnya, penyakit pernafasan yang mudah penularannya melalui udara. TBC. Salah. Influenza. Fales. Berikutnya, properti tari yang digunakan pada tari Rambuk Ayak dari Jambi. Rebana. Chelsea, ayo Chelsea. Ini buat Nina sendiri, Cel. Berikutnya, kegiatan untuk menghabiskan barang atau menggunakan barang disebut Konsumsi. Berikutnya, musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kata Mufakat. Musyawarah dilaksanakan menggunakan asas Voting. Musyawarah. Musyawarah Pemungutan dilaksanakan suara. dengan salah. Diskusi. Musyawarah dilaksanakan dengan asas Bersama. Hanya orang. Musyawarah. Asas apa? Kerjasama. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Pelaksana musyawarah sesuai dengan Pancasila. Sila ke 4. Lambang Pancasila sila ketiga. Pohon beringin. Pohon beringin. Alaska. Properti tari yang digunakan pada tari Bedoyo. Kipas. Terus Selendang. Selendang. Properti tari yang digunakan pada tari Legong. Selendang. Salah. Kipas. Kipas. Berikutnya, jika musyawarah tidak mencapai sebuah keputusan bersama, maka diadakan voting. Berikutnya, penyakit yang berhubungan dengan pernafasan yang menyerang radang tenggorokan. Batuk. Salah. bronkitis. Bronkitis, pinter. Berikutnya, penyakit radang paru-paru akut disebut. Ayo. P. Pneumonia. Pneumonia. Pneu apa ya? Baca sih. Pneumonia. Selaput pelindung paru-paru. Selaput pembungkus paru-paru disebut. Dia langsung Salah. Alveolus. Salah. Pokoknya Bronkiolus. bukan. Selaput pembungkus paru-paru. gelembung. Pleura. Pleura. Ingat ya, selaput pembungkus paru-paru itu namanya pleura. Yuk, berikutnya alat pernafasan pada serangga. Trakea. Berikutnya, apa perbedaan alat pernafasan pada
katak dan berudu. Kalau berudu menggunakan insang, kalau katak menggunakan kulit dan paru-paru. Pinter. Berikutnya. Kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen disebut distribusi. Berikutnya. Kegiatan perekonomian Indonesia dibedakan menjadi 3. Sebutkan. Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, pintar. Kok malah bantu kamu? Berikutnya. Nama lain dari cabang batang tenggorok. Laring. Laring. Salah. Bronkus. Ya. Ayo Arfa sama si Chelsea. Ayo Cel. Berikutnya. Tari yang berasal dari Maluku yang digunakan untuk perayaan adat. Tari becak. Dari Maluku kok. Enak loh, belakangnya enak, biasanya digoreng. Tadi loh kalau wanita tadi pakai kipas, pakai sarung tangan. Risai. Bukan. Tari, Itu propertinya. tari. Belakangnya ada enak digoreng. Untuk lauk. Tari lenong. Tari legong. Bukan, tari legong itu tadi kipas dari Bali. Caka Lili. Nah, sekarang Bunda hitung ya. Chelsea, waduh Chelsea banyak sekali. Ciro lupat, mau 6 itu 700. 1 2 3 4 400. 1 2 200. Ciro lupat, mau 6 itu. Wah, ini. Seri. Ayo sekarang penentuan. Penentuan. Enggak apa-apa, bisa ikhlaskan saja. Sebutkan 2 cara menjaga alat pernafasan manusia. Walese. Tidak merokok. Rajin olahraga yang Olahraga yang teratur. Itu 2 ya, sudah 2 kan? Mas Aki, Alicia menambahkan yuk, nggak apa-apa. Makan yang bergizi. Istirahat yang cukup. Berarti mati istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan makan makanan yang bergizi. Cari lagi. Berikutnya. Apa perbedaan antara bukan. Sebutkan 3 cara untuk mengambil keputusan bersama. bermusyawarah. Ayo. Voting dengan bermusyawarah. Terus. Menunjuk dengan lisan. Pernyataan setuju secara lisan disebut apa? Ayo tahu? Mufakat. Bukan, nama lainnya A. Mufakat itu kan tadi. Mufakat itu musyawarah untuk mengatur itu apa? Pernyataan setuju secara lisan. Saya setuju. Amnesia. Aklamasi. Satu kali lagi penentuan. Bentuk pecahan desimal dari 3/4. 0,34. Salah? 3/4. 3/4. 3,4. Ngawur, bentuk desimal dari 3/4 toh. 3 dibagi 4. Bentuk desimalnya. 1. Astagfirullahaladzim. 1, No.
3/4. Diorek-orek toh kalau kamu 0,3/4. salah. 0,3. 4,3. Kok bisa loh? Masa wis lupa bentuk cara desimalnya 3/4. Ayo masuk kalian diorek-orek 3/4. 3 dibagi 4. Poro gapit bisa, jadikan per 100 bisa. Di poro gapit 3 dibagi 4. Pistol bagian pistol 3 dibagi 4. bagi 4. Ayo. Bentuk desimalnya kan gampang sekali itu. 3 bagi 4. Poro gapit pistol itu loh 3 dibagi 4. 3 bagi 4. 4 bagi 3. 4 bagi 3. Mas Wales, Ini 1. Ini 1 orek-orekan. kali 3. 1 kali 3. 4 dibagi 3 dibagi 4 kok 1? 3. Loh kok 3? Ayo kok sudah lupa? Ini pinjam Mas Wales, punyanya Mas Wales, coba pinjam Bulina biar kelihatan. Bulina tadi juga mau bawa malah kelupaan. Kok sudah lupa toh 3 dibagi 4? 3/4 ya. 4 itu kan sama dengan 3 dibagi 4 toh. Iya. Nah 3 dibagi 4 itu bisa tidak? Kan 0. Iya. 0 kali 4 berapa? 0 kan? Iya. 3 kurangi 0? 3. Meminjam 0 dikasih koma. 30 kok hilang-hilang. 30 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa mendekati 30? 30. 4 kali berapa mendekati 30? 4 kali 5 20 masih jauh. 4 kali 10. Oh iya 4 kali 10 40 kelebihan. 4 kali 7. 4 kali 7 pintar 7. 4 kali 7 berapa? 28. 10 kurangi 8 kan 2 meminjam 0 lagi tidak angka kosong koma. 20 bagi 4 berapa? 5. Kan gitu. Berapa ini? 0,75. Jangan kosong. Bulina nggak mau ada matematika kosong. 0,75. Masih ingat. Jadi ingat apa tambah lupa? Ayo. Ya Allah Mbak, ini terus Mbak Nur. Hadiah. Ini walaupun sudah materinya sudah ganti, itu tetap harus dipelajari terus ya, biar kamu tidak mudah lupa. Ini gimana busaknya Mas Wales belum tahu. Oh gini udah. Ini seperti mainannya Devate pas kecil ini ya. Besok insya Allah pada pertemuan besok Bulina akan bawakan papan tulis ya, karena kita sudah masuk ke materi berikutnya tentang kecepatan debit. Nah ini materi yang harus dipelajari lagi nih. Saya pernah baca. Udah mungkin ada yang tanyakan? Tidak. Masih ada satu lagi ben nenek pemenangnya ini, ben nenek pemenangnya ya. Oleh saja Bu, saya ikhlas. Oh. Berikutnya apa ya yang materi PKN udah bahasa Indonesia, IPS. Negara Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, disebut negara Agraris. Alicia. Tadi dapat hadiah Alicia hari ini. Makasih Bu. Sama-sama. Alicia belum dapat ya itu? belum. Oh, berarti memang Fala kan udah dapat dari Bulina. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kalian perlu berkemas-kemas, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Home visitnya cuma satu kali dalam seminggu, tapi Bulina minta tetap komunikasi terus ya. Walaupun Bulina itu sebenarnya menunggu loh kamu itu bertanya di WhatsApp. Karena memang setiap hari memang Bulina nggak akan ngecek kalian, tapi kalian itu yang harus bertanya ke Bulina. Bu ada kesulitan di halaman ini, Bu ada kesulitan di halaman ini, nggak apa-apa. Malah justru Bulina seneng. Nggih, Alicia, Ales, semuanya saja Mbak Dina, Mbak Chelsea. Jangan ngantuk lagi. Kelas 5 kok wes ngajak ngantukan. Bulina masuk suaranya seperti ini bisa membuat kamu ngantuk. Ya. Olahraga teratur. Olahraga teratur.
Makan makanan bergizi. Waduh, Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Kalau makan makanan yang bergizi, ya tetap kamu nggak apa-apa loh Mbak. Jangan kamu takut gendut. Wong kamu itu masanya masih pertumbuhan yo. Nggak tahu nanti kamu kalau udah besar SMP jadi gini. Weh. Karena Sarah si Arfa wow. Ya sudah, nah, boleh berkemas-kemas untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur ya. Walaupun sekarang ini seperti sudah tidak ada lagi virus corona, tapi kalian tetap harus hati-hati jaga kesehatan ya, jangan sampai kalian lengah. Justru dalam waktu-waktu yang seperti ini karena new normal, banyak orang yang akan lalai akan virus corona, akhirnya kamu malah sembrono ya. Jangan sampai seperti itu nggih. Udah. Ini dikemas-kemas. Ini dibuatkan minum ibunya Mas Faris, minum dulu.